Halo semuanya, perkenalkan saya Florentina Mata Prasmadani dari PGSD 02 NPM 1994. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model, metode, dan pendekatan yang ada di RPP. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari model cooperative learning. Model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain dalam kelas. Pengertian menurut para ahli yang pertama ada Sabtono, merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang siswa dengan keanggotaan yang heterogen seperti tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan suku ras berbeda. Yang kedua ada Byrne dan Erikson. Cooperative learning merupakan pembelajaran strategi yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga ada Trianto, mengatakan dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa. Metode diskusi atau tanya jawab. Diskusi adalah suatu cara penyampaian bahan belajar dan pengajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat. Tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru tentang pemahaman membaca. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Syah, adalah penyajian pengajaran oleh guru dengan memberikan pertanyaan dan meminta jawaban kepada siswa. Yang kedua ada Dario, metode yang ditandai dengan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Yang ketiga ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang kedua ada kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan model cooperative learning. Yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak perlu menggantungkan diri pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menentukan informasi dari berbagai sumber, belajar dari siswa lain. Yang kedua, kelemahan. Kelemahannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai target yang diinginkan. Yang kedua, metode tanya jawab. Kelebihannya, yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingat. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, siswa merasa takut apalagi jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana tidak tegang melainkan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang ketiga, metode diskusi. Kelebihannya, menyadarkan peserta didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, menyadarkan peserta didik bahwa berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat memperoleh keputusan lebih baik. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, kelemahannya. Kelemahannya yang pertama, tidak dapat dipakai dalam kelompok besar. Yang kedua, peserta didik tidak mendapatkan informasi yang terdapat. Yang ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Yang keempat, biasanya orang yang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Yang keempat, pendekatan saintifik. Kelebihannya,
membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam proses-proses kognitif. Yang kedua, memunculkan rasa senang sebab tumbuhnya rasa ingin menyelidiki dan berhasil pada siswa. Yang ketiga, membantu siswa memperoleh kepercayaan dan dengan bekerja sama dengan yang lain. Kelemahannya, tidak memberikan kesempatan untuk berpikir apa yang akan ditemukan. Yang kedua, harapan dari siswa dan guru menjadi buyar karena sudah terbiasa menggunakan cara yang lama. Yang ketiga, tidak bagus untuk mengajar pada siswa yang jumlahnya banyak karena menuntut waktu yang lumayan lama untuk memecahkan masalah dan menemukan teori lainnya. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, model cooperative learning. Langkah pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengkoordinasikan siswa dalam kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Metode diskusi. Langkahnya yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, memberikan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, metode tanya jawab. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang ketiga, menyusun pertanyaan secara tepat sesuai dengan tujuan. Yang keempat, mengidentifikasi pernyataan yang mungkin diajukan oleh siswa. Pendekatan saintifik. Langkah yang pertama, mengamati. Peserta didik dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek pengamatan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menanya. Kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan sesuai dengan materi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang ada. Yang keempat, menalar. Merupakan suatu proses berpikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati guna memperoleh kesimpulan dalam bentuk pengetahuan. Yang kelima, mengkomunikasikan. Pada tahap akhir ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil dari proses belajarnya yang telah dilakukan. Implementasi. Yang pertama, model cooperative learning. Yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru sesuai dengan tuntutan materi pembelajaran. Yang kedua, guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan observasi terhadap siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, metode diskusi. Yang pertama, guru menetapkan suatu pokok atau masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan diskusi. Yang ketiga, guru memberikan ceramah dengan diselingi tanya jawab mengenai materi pembelajaran. Yang keempat, guru mengatur giliran pembicara agar semua siswa dapat serentak berbicara. Yang kelima, menjaga suasana kelas dan mengatur setiap pembicara agar seluruh kelas dapat mendengarkan apa yang sedang dikemukakan. Yang keenam, mengatur giliran berbicara agar siswa yang berani dan berambisi tidak menjatuhkan diri di kelas. Yang ketujuh, mengatur agar sifat dan isi pembicaraan tidak menyimpang dari permasalahan. Yang kedelapan, mencatat hal-hal yang menuntut pendapat guru harus segera dikoreksi. Yang kesembilan, selalu berusaha agar diskusi berlangsung antara siswa dengan siswa. Yang ketiga, metode tanya jawab.
Yang pertama, pertanyaan ditunjukkan kepada semua peserta didik dalam kelas. Yang kedua, guru memberikan waktu sekitar 10-30 menit kepada siswa untuk berpikir sebelum menunjuk seorang peserta didik menjawab. Yang ketiga, mendistribusikan pertanyaan kepada peserta didik secara merata. Yang keempat, penyesuaian bobot pertanyaan dengan kemampuan peserta didik. Yang kelima, usahakan pertanyaan bersifat mengarahkan dan melacak jawaban peserta didik. Yang keenam, memberikan penguatan kepada peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan. Pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Siswa akan menemukan berbagai masalah yang dipecahkan dalam pembelajaran. Agar tahapan ini berjalan efektif, maka guru harus jeli dalam menyediakan objek yang akan diamati siswa sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, menanya. Berarti mempertanyakan sesuatu yang terjadi masalah yang akan diamati. Dalam konteks menanya, siswa harus didorong untuk bertanya atau membuat rumusan masalah. Sebagai contoh, setelah mengamati media tentang virus, maka siswa akan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan virus tersebut. Yang ketiga, mencoba. Mencoba berarti melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah sekaligus mengumpulkan kebenaran hipotesa. Cara mencoba bisa dengan bereksperimen dan menggunakan rumus dalam menghitung. Yang keempat, menalar. Berarti memahami, menganalisis, dan mengaitkan suatu konsep dengan konsep lainnya. Dalam menalar, siswa dorong untuk mencapai berbagai sumber referensi baik secara manual maupun digital. Yang kelima, mempresentasikan. Berarti mengkomunikasikan hasil belajar kelompok yang telah diolah dan disimpulkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.